Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dalam pertemuan mata kuliah geografi politik ini. Karena atas berkat rahmatnya, kita dapat kembali bertemu di mata kuliah geografi politik. Yang terhormat, Bapak Setio Gali Mulyono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah geografi politik, dan teman-teman angkatan 2021 yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai geografi pemilu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8 ini. Yang pertama, anggota dari kelompok 8 ini tentu saja saya, Muhammad Fahmi, selaku moderator. Yang kedua, ada pemateri satu, ada Gepira Milatina Pajwa. Lalu pemateri kedua ada Ika Soleha, dan pemateri ketiga ada Ayuni Dwi Lestari. Ibu operator, boleh minta tolong di slide selanjutnya. Ya, sebelum kita ke materi, agar ilmu ini dapat kita pahami dengan baik dan benar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan selanjutnya materi yang akan kita bahas mengenai geografi pemilu ini yaitu sejarah perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudari Gepira. Maka untuk Saudari Gepira waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pertama mengenai sejarah perkembangan pemilu. Nah, pemilu ini mengalami perkembangan yang mencangkup perubahan-perubahan yang signifikan dalam pemilihan umum yang dijalankan dari masa ke masanya. Nah, ini ada perkembangan dari tahun ke tahun. Yang pertama itu pada tahun 1995. Tahun ini pemilihan umum yang pertama diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Lalu yang kedua itu tahun 1971. Pada tahun ini pemilu 1971 sampai dengan 1997 diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, pada tahun 1999, pemilu pertama pasca reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tanggal Juli 2004 dan 20 September 2004. Boleh di slide? Nah, lalu pada tahun 2004, pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2014. Pemilu ini merupakan pemilu pertama dengan peserta 9 partai politik dan dimenangkan oleh Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019. Nah, pemilu ini itu dilaksanakan di era reformasi dengan sistem multipartai. Hasil pemilu pada tahun ini menunjukkan pergeseran kekuasaan, kekuatan politik, dan semakin matangnya demokrasi di Indonesia. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gepira yang telah memaparkan sedikit mengenai materi sejarah perkembangan dari geografi pemilu ini. Selanjutnya, pemateri selanjutnya itu
ada Saudari Ika yang akan menyampaikan definisi mengenai pemilu. Mangga, waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini yang pertama ada tentang definisi pemilu. Nah, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara adil, langsung, umum, bebas, jujur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga pemilu ini adalah memilih seseorang penguasa, pejabat, atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secari kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilu. Nah, itu merupakan definisi dari pemilu. Yang selanjutnya, ada materi tentang fungsi pemilu. Nah, fungsi pemilu yang pertama yaitu sebagai sarana legitimasi politik. Nah, ada 3 alasan mengapa pemilu dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Yang pertama, melalui pemilu, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Yang kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan yang ketiga, dalam dunia modern, para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya. Nah, yang kedua adalah fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Dan yang ketiga adalah fungsi pemilu sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Dan yang keempat, yaitu sebagai sarana pendidikan. Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pemilu. Tujuan pemilu yang pertama yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua yaitu untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ika yang telah menyampaikan materi mengenai definisi, fungsi, dan tujuan dari pemilu ini. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya itu ada prinsip dasar pemilu yang akan disampaikan oleh Saudari Ayuni. Mangga, Saudari Ayuni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai prinsip dari pemilu. Dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan Pemilu. Dan undang-undang ini pun sering kita jumpai atau sering kita kenal dengan UU Pemilu. Nah, untuk Pasal 1 Undang-Undang Pemilu ini disebutkan bahwa pemilihan umum itu selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerahnya, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk asas, prinsip, dan tujuan pemilu itu memang sudah diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Nah, untuk
prinsip itu sebetulnya ada banyak ya, ada 11 prinsip yang tertera dalam pasal 3 nomor 7 Undang-Undang 2017 ini. Yang pertama itu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Dan di sini secara umum kita mengenal langsung, umum, bebas, rahasia gitu. Dan secara langsung itu memang kita memilih wakil rakyat, kemudian pemimpin kita itu secara langsung tanpa adanya diwakilkan. Jadi satu suara, satu warga itu langsung memilih pilihannya masing-masing. Kemudian umum, terbebas, dan terbuka untuk semua golongan. Yang terpenting adalah sudah menginjak umur 17 tahun kalau di Indonesia. Kemudian bebas, dibebaskan ingin memilih dari partai politik mana, asal dari wakil rakyat itu. Kemudian bebas juga ingin memilih siapa sesuai dengan kehendak hati masing-masing. Rahasia karena setiap satu suara itu merupakan sangat penting, sehingga di sini tuh rahasia, tidak ada kecurangan dan tidak ada istilahnya manipulatif dalam suara. Jadi satu suara itu, satu orang itu, satu suaranya dirahasiakan. Boleh dilanjutkan? Nah, dari asas pemilu, sebetulnya masih berkaitan erat dengan prinsip. Jadi turunan dari asas itu dari prinsip itu bisa sampai ke asas pemilu. Nah, dari asas pemilu itu adalah adil. Adil yang dimaksudkan itu adalah semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Pemilih itu bebas memilih siapa yang menjadi pilihannya, siapa yang akan menjadi pemimpinnya tanpa ada ancaman, tanpa ada hal-hal yang bersifat curang, dan tanpa adanya hal-hal yang bersifat nantinya akan beresiko. Dan yang dipilih juga atau calon juga itu punya hak untuk tidak dicurangi oleh pihak manapun gitu. Jadi adil di sini itu antara pemilih, antara yang dipilih itu memiliki hak-haknya masing-masing. Kemudian jujur, dalam pemilu itu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman, atau orang tua, atau lewat perantara lainnya. Jadi tidak bisa diwakilkan untuk memilih satu pemimpin atau satu wakil rakyat gitu. Jadi kalau misalkan satu orang itu tidak dapat memilih, ya sudah tidak ada suara untuk orang tersebut gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh keluarganya, oleh ibunya, oleh ayahnya, tidak bisa. Jadi harus oleh pribadinya sendiri. Itulah yang berkaitan dengan secara langsung tadi gitu. Boleh di next slide. Nah, di sini sudah memasuki pada sistem pemilu. Sistem pemilu di Indonesia itu yang saya kenal dan saya pernah baca itu ada yang namanya itu sistem distrik. Jadi sistem distrik itu udah lama sekali. Jadi ini itu adalah sistem tua di mana satu wakil rakyat itu dipilih oleh kondisi geografisnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu daerah itu memilih satu wakil rakyat dalam satu partai gitu. Sedangkan yang sedang dianut oleh kita saat ini adalah sistem pemilu yang istilahnya boleh untuk satu partai itu mencalonkan lebih dari 10 orang, misalkan dari partai Gerindra, misalkan saya sebutkan salah satu partai di Indonesia, Gerindra itu mencalonkan wakil rakyat daerahnya itu 10 orang. Dan setiap manusia, setiap warga negara itu boleh memilih siapa saja yang ada tertera namanya di sana gitu, dari ke-10 orang itu. Dan dari sistem ini tuh tidak
tidak ada apa ya, ketika suara itu tidak sesuai atau tidak pencoblosannya tidak apa ya, tidak sesuai dengan prosedur lah. Kan biasanya kalau misalkan kita nyoblos di kotak surat itu dengan di kotak surat suara itu ada kotaknya. Nah, biasanya kalaupun kita tidak memilih namanya itu masuk ke dalam suara partai. Jadi tidak ada suara yang tidak sah dalam eh, sistem ini. Jadi sistem ini tuh namanya multi-member constituency gitu. Nah, kalau tadi yang distrik itu single member constituency. Gitu. Jadi hanya satu daerah memilih satu wakil itu dalam satu partai gitu. Nah, kalau di sini, kalau multi-member constituent itu bisa memilih beberapa wakil dari satu partai gitu. Dan biasanya juga untuk single member constituency ini lebih kepada basis dari internal partai politiknya itu lebih terintegrasi daripada multi. Karena dari multi ini di dalam partai politiknya juga masih saling bersaing gitu untuk bisa menjadi wakil rakyat daerahnya gitu. Nah, berbeda dengan distrik yang single itu. Yang single itu kan hanya satu orang atau satu calon wakil dari satu partai gitu. Dan ini tuh akan bersaingnya itu lebih ke bersaing dari partai politik lain gitu, bukan secara pribadi dari partai politik yang sama gitu. Dan dari multi ini juga multi member konstituensi juga sebetulnya memang kelebihannya itu lebih banyak atau lebih lebih potensi secara lebih gitu untuk bisa menduduki parlemen gitu. Baik itu dari partai ataupun dari diri pribadi yang telah terpilih gitu. Seperti itu. Dan untuk multi ini juga akan menghasilkan partai-partai baru gitu. Sehingga disinilah juga keadaan partai politik juga semakin tidak dapat kondusif gitu karena terlalu banyak partai politik, terlalu banyak persaingan seperti itu. Nah, dalam PPT ini penyuaraan atau hasil dari surat rakyat yang diberikan kepada calon anggota legislatif, kemudian besaran distrik atau luas wilayah yang akan diwakili oleh seorang calon anggota legislatif, kemudian adanya batas pendistrikan, kemudian ambang batas atau threshold, kemudian jumlah kursi legislatif. Nah, untuk sistem pemilu dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ayuni telah memaparkan beberapa poin-poin mengenai materi geografi pemilu ini. Nah, setelah kita mempelajari apa itu definisi pemilu, apa itu sistem pemilu dan di dalamnya, pengertian-pengertian di dalamnya, kita akan memasuki mengenai definisi geografi pemilu itu sendiri. Apa sih mengenai geografi pemilu itu? Apa sih pengertiannya geografi pemilu itu? Dan apa manfaatnya bagi ilmu geografi ini bagi pemilu di Indonesia tersendirinya? Nah, definisi geografi sendiri, definisi geografi pemilu itu sendiri merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan antara ruang dan politik, khususnya dalam konteks pemilu. Nah, cabang ilmu ini menganalisis distribusi geografis pemilih, kandidat, dan hasil pemilu untuk memahami bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu. Nah, jadi geografi pemilu ini merupakan suatu cabang ilmu geografi yang nantinya akan menganalisis atau memahami bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilunya itu tersendiri. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi geografi terhadap keadaan pemilu itu sendiri? Nah, bisa di next slide.
Nah, ini ada 4 faktor yang mempengaruhi pemilu itu. Dilihat dari tentunya geografi atau cabang ilmu geografi. Nah, ini yang pertama itu ada faktor kondisi geografi, di mana faktor kondisi geografi ini akan mempengaruhi dari bagaimana distribusi geografis pemilih itu. Nah, seperti misalkan contohnya distribusi kotak suara. Nah, itu kondisi geografis sangat mempengaruhi lama dari pengiriman perangkat-perangkat untuk pemilihan pemilu. Nah, itu. Yang kedua, ada kondisi ekonomi. Nah, dari kondisi ekonomi itu tersendiri, memang kemarin juga ada contoh gitu dari hasil survei yang bahkan mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu lebih memilih paslon A atau paslon B. Nah, itu dari kondisi ekonomi suatu tempat itu bahkan bisa mempengaruhi kondisi pemilu itu sendiri. Nah, yang ketiga, lalu ada kondisi sosial dan masyarakat di daerah tersebut atau di suatu wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungannya. Bisa di next slide. Nah, ini ada manfaat geografi pemilu itu sendiri. Nah, untuk manfaat geografi pemilu, yang pertama itu untuk memahami bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi politik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi pemilih dengan menargetkan daerah-daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah. Nah, ini geografi pemilu ini dapat membantu menaikkan partisipasi para pemilih atau para calon pemilih yang tadinya mungkin tidak memilih sama sekali atau golput bisa dinaikkan partisipasinya dengan cara tentunya mempelajari kondisi geografis yang ada di suatu wilayah tersebut. Nah, yang ketiga, membuat kebijakan publik yang lebih efektif dengan mempertimbangkan faktor geografis. Tentunya faktor geografis ini sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang nantinya mungkin akan lebih efektif untuk digunakan dalam proses pemilu tersebut. Nah, yang terakhir, manfaat dari geografi pemilu itu adalah memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi yang ada dalam geografi pemilu. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya, saya kembalikan lagi ke pemateri pertama yaitu Gevira Milatina. Mangga untuk saudari Gevira, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi mengenai sistem pemilu dari seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia tentunya sistem pemilu itu telah mengalami beberapa perubahan dari faktor historisnya, politiknya, dan sosialnya juga yang memengaruhi perkembangan sistem pemilihan di setiap negaranya. Nah, ini yang pertama ada sistem pluralitas atau mayoritas. Nah, di sini wilayah negara dibagi menjadi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan jumlah penduduk. Nah, setiap distrik diwakili oleh satu orang. Lalu yang kedua ada sistem proporsional. Pada sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan porsi suara yang diperoleh dari partai tersebut. Lalu yang ketiga itu ada sistem campuran. Nah, di sistem campuran ini perpaduan di antara penjelasan dari sistem pluralitas atau mayoritas dan juga sistem proporsional. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dari geografi pemilu
yaitu kita mengambil artikel yang membahas mengenai penyelenggaraan pemilu yang ada di Kepulauan Aru. Nah, Kepulauan Aru ini merupakan kepulauan yang terpencil yang dimana memiliki keterbatasan seperti biayanya yang tinggi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, dan juga kompleksitas logistik di wilayah geografis yang luas dan terpencil. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi penghematan biaya dan pemilih yang tercerahkan tidak terbukti. Letak geografis dan aksesibilitasnya juga sulit di Kepulauan Aru karena tadi yang sudah saya katakan bahwa Kepulauan Aru merupakan kepulauan terpencil, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik dan pendataan pada para pemilih. Boleh di next? Nah, di sini ada tantangan lainnya, yaitu pendataan pemilih yang lambat, kampanye yang sulit, pendistribusian logistik yang terhambat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pemilu. Nah, karena Kepulauan Aru ini merupakan kepulauan terpencil yang pastinya di sana itu kurang ya segalanya, sehingga dari pemikiran masyarakatnya juga kurang mengenai pemilu, dari aksesnya yang sulit, pemikiran masyarakatnya juga yang masih belum maju. Di sini juga pendistribusian logistika terhambat hingga menyebabkan banyaknya kekurangan dalam sistem pemilu di Kepulauan Aru ini. Nah, dari banyaknya tantangan ini pasti kita memerlukan solusi seperti peningkatan infrastruktur, pendataan pemilih yang lebih awal, dan logistik yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Nah, pemerintah juga perlu memastikan akses listrik dan transportasi yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu di wilayah Kepulauan Aru. Boleh di next? Oke, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 8 yang telah memberikan materi yang cukup sangat jelas dari materi geografi pemilu ini. Nah, karena semua poin-poin sudah selesai, maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pertemuan materi geografi pemilu ini. Geografi pemilu itu merupakan suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari hubungan antara ruang dan politik, khususnya dalam konteks pemilu. Nah, dari manfaat dari kita mempelajari geografi pemilu ini, yaitu yang pertama ada memahami bagaimana faktor geografis, lalu yang kedua ada meningkatkan partisipasi pemilih, yang ketiga ada membuat kebijakan politik yang lebih efektif, dan yang terakhir ada memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman kelompok 8 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.